Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Munculnya Hugan dan yang lainnya tidak diragukan lagi adalah bala bantuan, menyebabkan keadaan para sesepuh yang telah mencapai batas mereka diperkuat. Semuanya dengarkan, bertukar tempat dengan beberapa sesepuh. Hugan melambaikan tangannya ke sekelompok besar orang yang langsung melintas dan muncul di langit di luar penghalang energi. Segera, lebih dari 10 ahli yang bergegas dari Akademi Luar terbang. Mereka berhasil menerima tugas menjaga penghalang energi dengan kerjasama yang hebat. Beberapa sesepuh juga menghela nafas lega ketika beban berat diterima. Mereka menangkupkan tangan ke arah Hugan dan yang lainnya dengan rasa terima kasih sebelum terbang turun dari langit dan duduk bersila di tanah untuk segera memulihkan doki mereka yang kelelahan. Meskipun para ahli yang dibawa Hugan dari Akademi Luar sedikit lebih lemah daripada para sesepuh dari Akademi Dalam, mereka lebih baik dalam hal memiliki cukup banyak dari mereka. Oleh karena itu, meskipun jaring energi warna-warni menjadi sedikit lebih redup, itu masih mampu menahan serangan liar dari api tak terlihat. Hati Sukian juga menghela nafas lega saat dia merasakan kekuatan serangan api yang tak terlihat semakin melemah. Tampaknya benda ini juga memiliki titik di mana ia mencapai kelelahan. Sekelompok massa hitam berjejalan di beberapa atap dan puncak pohon sekitar 100 meter dari penghalang energi warna-warni. Mereka mengamati percakapan yang menakutkan ini, dan merasa agak tidak bisa berkata-kata. Para sesepuh yang biasanya mereka hormati dan takuti sangat lemah di bawah piton api yang tak terlihat. Bahkan dengan penglihatan mereka dapat melihat bahwa jika bukan karena kedatangan bala bantuan dari Akademi Luar, kemungkinan jaring energi akan dipatahkan oleh piton api yang tak terlihat. Namun, mereka juga merasakan keterkejutan karena piton api misterius yang tak terlihat di atas mereka tidak bisa berkata-kata. Ia benar-benar bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjungkirbalikkan Akademi Dalam. Selain itu, dari kelihatannya situasinya, bahkan penatua pertama tampak seolah-olah dia sangat takut. Benda apa itu sebenarnya? Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut dan tercengang di hati mereka saat mereka bergumam. Melihat bahwa serangan liarnya tidak berguna, piton api yang tak terlihat di langit akhirnya menghentikan tindakan tidak berarti ini. Ia sekali lagi meringkuk tubuh besarnya di udara. Mata yang benar-benar putih itu menatap tajam ke jaring energi di langit. Lidah ular yang panjangnya setengah meter diperpanjang, tampak seolah-olah itu menggumpalkan kekuatan yang dibutuhkannya untuk menyerang sekali lagi. Melihat bahwa piton api yang tak terlihat telah menghentikan tabrakan beratnya, tekanan yang dirasakan Sukian dan yang lainnya juga berkurang. Namun, mereka tidak terlalu rileks. Lagi pula, mereka dengan jelas memahami bahwa makhluk besar di bawah mungkin melepaskan serangan habis-habisan yang sangat ganas di saat berikutnya. Penatua Su, sangat tidak menguntungkan bagi kita jika kita menyeretnya dengan cara ini. Mendukung jaringan energi terlalu banyak menghabiskan doki. Jika terus berhenti bergerak, kami tidak dapat terus memelihara web. Hugan melintas ke sisi Sukian saat dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam sementara tatapannya menatap tajam pada ular sanca api yang tak terlihat di dalam jaring energi. Sukian mengangguk sedikit dan langsung tertawa, tenang. Dirinya saat ini juga dalam kondisi lelah, dan seharusnya tidak bisa melepaskan serangan yang terlalu kuat dalam waktu singkat. Kita harus mulai mempersiapkan langkah selanjutnya dari segel selama periode waktu ini. Ya, orang-orang dari Akademi Luar kami akan bertanggung jawab untuk menjaga jaring energi. Anda dapat mengarahkan orang-orang dari Akademi Dalam untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya dari segel. Hugan mengangguk. Kedua tangannya segera membentuk segel, dan doki yang kuat melonjak dari telapak tangannya sebelum menerima benang energi dari tangan Sukian. Meskipun kekuatan Hujia tidak bisa dibandingkan dengan Sukian, dia paling tidak ahli di puncak kelas Dowang. Oleh karena itu, tidak ada kekacauan yang akan muncul bersamanya sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengendalikan seluruh jaringan energi. Sukian, yang tangannya dibebaskan, perlahan bangkit. Akhirnya, dia digantung di tengah jaring energi. Pandangannya menyapu api yang mengelilingi menara pemurnian ki langit yang berkobar dan segera berteriak dengan suara yang dalam. Semua sesepuh dan instruktur dari Akademi Dalam mendengarkan. Konfirmasikan posisi Anda sesuai dengan formasi dan lakukan rencana formasi. Saat suara Sukian terdengar,
Para sesepuh yang telah beristirahat sebentar juga buru-buru membuka mata mereka. Tubuh mereka melompat dan sekali lagi menerkam ke langit. Mereka berpencar dan tetap tergantung di udara. Sekelompok besar sosok manusia tiba-tiba menyerbu keluar dari sekelompok orang dari akademi luar setelah semua sesepuh mengambil posisi mereka. Jumlah mereka sangat banyak. Lupakan tentang membandingkan aura mereka dengan aura para sesepuh. Mereka jelas satu tingkat lebih rendah bahkan jika mereka dibandingkan dengan Lin Xiuya, Liu Qing dan yang lainnya. Jelas sekali bahwa mereka adalah instruktur akademi dalam. Meskipun aura mereka tidak terlalu kuat, mereka menang dalam hal memiliki sejumlah besar aura. Oleh karena itu, dengan sekelompok besar sosok manusia yang bergegas, itu menyebabkan aura mereka melambung sementara. Beberapa siswa yang berada dalam jarak yang sangat jauh juga merasakan hati mereka mendidih karena pemandangan ini dan bahkan memiliki dorongan untuk maju dan mengulurkan tangan. 88 instruktur tidak memiliki kemampuan terbang. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka hanya bergegas ke beberapa puncak pohon di sekitar penghalang energi. Sosok yang tersebar membentuk korespondensi yang sangat jelas dengan sesepuh di langit. Bentuk formasi segel. Sosok Suqian digantung tinggi di langit di atas penghalang energi. Tangannya tiba-tiba memberi isyarat saat dia menjerit dalam. Saat teriakan Suqian terdengar, banyak cahaya Doqi tiba-tiba melonjak di udara. Akhirnya, banyak sesepuh dan instruktur mengeluarkan suara yang sangat jelas dan teratur dari mulut mereka. Doqi melonjak segera dan hampir 100 pancaran Doqi ditembakkan secara eksplosif dari tangan semua orang. Namun, target mereka bukanlah piton api yang tak terlihat di dalam jaring energi tetapi Suqian di langit. Ekspresi Suqian serius saat dia melihat sinar Doqi melesat dari segala arah. Segel di tangannya berubah tiba-tiba, dan riak ruang melingkar yang kuat muncul di depannya. Akhirnya, itu membentuk vakum melingkar 5 kaki. Hampir 100 balok Doqi ditembak ke dalamnya. Segera, ruang hampa dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Oleh karena itu, bola Doqi vakum 5 kaki muncul di tangan Suqian. Setelah merasakan energi yang sangat menakutkan yang berkumpul di udara, piton api yang tak terlihat, yang meringkuk untuk memulihkan kekuatannya, mulai merasa tidak nyaman. Mata segitiga putihnya melihat Suqian di langit dengan tatapan tajam dan ganas. Api panas tak terlihat sekali lagi melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia mengayunkan ekor besarnya dan tubuhnya sekali lagi melesat ke arah jaring energi. Ruang itu bergetar berulang kali di sepanjang jalan, tampak terdistorsi dan terlipat. Semuanya, hati-hati. Jangan biarkan binatang ini menerobos jaring energi. Hu Gan berteriak dengan suara yang dalam. Ekspresinya menjadi serius ketika dia melihat piton api tak terlihat yang membawa momentum yang sangat besar. Iya, semua orang berteriak dalam kesatuan. Doqi di tubuh mereka melonjak, dan akhirnya mengalir ke jaring energi, menyebabkan warna yang terakhir menjadi lebih cerah. Siu, tubuhnya yang sangat besar melewati udara sebelum tiba-tiba menabrak jaring energi seperti meteorit yang sangat besar. Segera, ledakan keras yang membelah gunung dan menghancurkan bumi melonjak keluar dari titik kontak. Pada saat itu, ekspresi dari banyak ahli di akademi luar menjadi sedikit lebih pucat. Binatang ini memang menakutkan, wajah Suqian sedikit memerah. Dia menyaksikan penghalang energi itu ditekan sampai membentuk busur yang sangat berbahaya. Doqi di dalam tubuhnya tiba-tiba mengalir seperti air banjir sebelum tak henti-hentinya dituangkan ke dalam jaring energi dan menyatukannya. Namun, piton api yang tak terlihat tampaknya tahu betapa besar bahaya penggumpalan energi di tangan Suqian kali ini. Oleh karena itu pada dasarnya berjuang keras. Cahaya dari jaring energi itu perlahan meredup sedikit di bawah perjuangan ini. Elder Su, cepatlah. Tangan Hu Gan berulang kali sedikit gemetar saat dia mengertakkan gigi dan berteriak ke arah Suqian di langit. Tatapan Suqian tertuju pada piton api yang tak terlihat, yang sedang berjuang keras di jaring di bawah. Cahaya bola Doqi yang sangat besar di tangannya juga semakin terang. Jubah panjangnya terangkat hingga terentang maksimal. Cara itu tumbuh seolah-olah itu adalah balon yang ditiup udara di dalamnya. Bola Doqi di tangannya pada dasarnya seperti matahari yang cerah mengikuti pengumpulan energi, tampak sangat mencolok. Detik berikutnya, bola Doqi yang sangat besar itu tiba-tiba mulai bergetar hebat. Suqian mengerti bahwa ini karena sudah mencapai batasnya.
Rasa dingin yang keras melintas di mata Sukian saat dia merasakan bola Doki bergetar di tangannya. Dia mengeluarkan teriakan dingin rendah yang bergema di dalam akademi dalam seperti guntur bergemuruh. Bis, kembali. Tangan Sukian tiba-tiba menekan ke bawah saat teriakan itu terdengar. Bola Doki yang sangat besar itu juga memancarkan suara ci saat menembus hambatan udara, dan dengan tenang memasuki jaring energi. Akhirnya, itu tampak seperti bola meriam karena dengan keras menabrak tubuh besar piton api yang tak terlihat. Mendesis. Bahkan dengan kekuatan piton api yang tak terlihat, itu mengeluarkan desisan yang sangat tajam saat diserang oleh serangan yang begitu liar dan kejam. Ledakan kuat yang tiba-tiba meletus mendorongnya dengan keras ke tanah. Akhirnya, itu ditembak ke menara pemurnian langit yang berkobar yang rusak dari tangan Sukian. Segel. Piton api yang tak terlihat sekali lagi dilemparkan ke menara penyulingan ki langit yang berkobar. Joy melintas sesaat di mata Sukian. Tangannya tiba-tiba membentuk segel saat dia menangis. Saat teriakan Sukian bergema, orang bisa melihat bahwa bagian atas menara penyulingan ki langit yang berkobar yang telah pecah tiba-tiba memancarkan lapisan film energi hitam pucat. Ujung menara tertutup rapat. Melihat api jantung yang jatuh yang sekali lagi disegel di dalam menara, siswa yang tak terhitung jumlahnya yang menonton dari sekitarnya segera mengeluarkan sorakan yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan laut. Guru, Xiaoyan menyaksikan menara pemurnian ki langit yang berkobar yang berisi cahaya berwarna hitam dari dalam lautan api. Dia merajut alisnya sedikit saat dia berbicara dengan lembut di dalam hatinya. Jangan cemas. Tidak mudah untuk menyegel Valen Heart Flames apalagi sepertinya ada faksi lain yang telah disiagakan oleh aktivitas di sini. Suara terkejut Yao Lao terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Wajahnya segera berubah sedikit saat dia tanpa sadar berteriak, jangan bilang itu orang-orang dari Black Corner Region. Lingkungan Akademi Jianan hanya memiliki wilayah sudut hitam. Saya pikir itu seharusnya. Orang-orang ini benar-benar kucing yang tidak bisa menahan bau ikan. Mereka bahkan berani terlibat dalam urusan akademi dalam. Mata Xiaoyan menyipit, pandangannya tertuju pada langit cerah. Meskipun akademi dalam ditutupi oleh cermin luar angkasa, itu bukanlah penyembunyian yang sangat kuat terhadap orang yang benar-benar kuat. Sukian di langit juga menghela nafas lega saat dia menyaksikan Valen Heart Flames yang sekali lagi disegel dari langit. Senyuman juga muncul di wajahnya saat mendengar sorakan dari kejauhan. Namun, senyuman itu baru saja muncul ketika tiba-tiba menjadi kaku di bawah tawa lembut yang tiba-tiba muncul. Hai hihi, sungguh tidak terduga bahwa akademi dalam masih menyembunyikan api surgawi seperti itu. Penatua pertama Sukian, kamu benar-benar menjaga rahasianya dengan baik. Gelombang riak tiba-tiba muncul di langit yang cerah saat tawa ini terdengar. Segera, sekelompok besar sosok manusia perlahan berjalan mendekat. Mereka akhirnya tetap tergantung di langit. Segera, aura haus darah menutupi langit seluruh akademi dalam. Tawa yang tiba-tiba muncul di atas menyebabkan sorakan yang bergema di tempat itu tiba-tiba berhenti. Tak terhitung banyaknya siswa yang menyaksikan sekelompok besar orang yang muncul di langit dengan cara tertegun, dan agak tidak dapat membuat kepala atau ekor dari situasinya. Di langit, ekspresi Sukian gelap dan serius saat dia memelototi sekelompok orang yang muncul dengan menerobos cermin. Tatapannya perlahan berhenti pada pria yang mengenakan jubah alkemis di depan. Matanya segera mulai menyipit perlahan saat dia tertawa terbahak-bahak, kupikir aku mengenalimu. Ini sebenarnya adalah Kaisar Obat Han Feng dari wilayah sudut hitam. Hai hihi, penatua pertama terlalu sopan. Nama itu adalah sesuatu yang diberikan secara acak kepada saya oleh teman-teman saya dari wilayah Black Corner. Saya benar-benar tidak layak untuk itu. Bibir tipis pria yang dipanggil sebagai Han Feng membawa sedikit senyum saat dia berbicara dengan Sukian. Han Feng, ini adalah tempat milik Akademi Jiananku. Apa yang kalian semua rencanakan dengan datang tanpa diundang? Ekspresi Hugan yang serupa tampak sangat jelek karena penampilan Han Feng dan yang lainnya. Tubuhnya perlahan bangkit sampai berada di belakang Sukian sebelum menangis padanya. Dia adalah Han Feng. Xiaoyan tiba-tiba terkejut saat mendengar nama itu dari tanah. Dia segera berbicara dengan suara terkejut yang lembut saat tatapannya tanpa sadar memeriksa Grandmaster Alkemis yang bisa dianggap sebagai seniornya. Han Feng tertawa pelan. Namun, tatapannya melirik ke ujung menara penyulingan ki langit yang berkobar.
Dengan suara lembut, dia berkata, api surgawi adalah benda misterius yang alami. Memang sedikit terlalu kejam untuk menyegelnya di sini dengan cara ini. Sebagai seorang alkemis, nyala api bisa dikatakan membentuk semacam keyakinan di hati kita. Oleh karena itu, Han Feng ingin meminta tetua pertama untuk melepaskan api surgawi ini, dan tidak melakukan pemenjaraan seperti ini. Saat suara Han Feng terdengar, tidak hanya wajah Suqian dan yang lainnya menjadi sangat aneh, tetapi bahkan orang-orang di sekitarnya juga memiliki ekspresi aneh. Bagi orang-orang di Black Corner Region, pembunuhan dan pembakaran adalah hal yang biasa, apalagi penjara yang tidak masuk akal itu. Yang terpenting, benda yang dipenjara bahkan bukanlah manusia melainkan hanya sekumpulan api meskipun nyala api ini memiliki energi yang sangat besar. Alasan yang konyol. Apakah menurut Anda kami, orang-orang di Akademi Jianan, adalah anak-anak berusia 3 tahun? Hu Gan tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya dan orang bisa mendengar suara angin deras dari seluruh langit. Hampir 20 sosok manusia dengan sayap doki melintas dan muncul, menyaksikan kelompok Han Feng di sisi berlawanan dengan cara yang jahat. Beritahu kami jika Anda ingin merebut api surgawi. Berbicara secara tidak langsung tidak cocok dengan status Anda. Suqian melemparkan lengan bajunya saat tatapannya tiba-tiba menyapu sekelompok orang dengan penampilan aneh di belakang Han Feng. Tangan di lengan bajunya segera menegang saat dia berkata dengan lemah, "Hai Hihi, kamu memang layak menjadi kaisar pengobatan. Anda dapat mengundang para pemimpin faksi seperti Blood Sekte, Ground Fire Gate, Eight Guides. Anda mungkin satu-satunya yang memiliki kemampuan memanggil seperti itu di wilayah Black Corner." Hahaha. Penatua pertama benar-benar orang yang blak-blakan. Han Feng tertawa. Dia segera menghela nafas dan berbicara, karena penatua pertama bisa menebak niat saya akan menyusahkan Anda untuk mengakomodasi kami. Anda harus tahu betapa pentingnya api surgawi bagi kami para alkemis. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi kondisi apapun yang Anda miliki selama Anda dapat menyerahkan api surgawi kepada saya. Ejekan terkandung di sudut mulut Suqian. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengejek, apakah menurutmu aku tidak tahu persis orang macam apa kamu ini? Jika gurumu Yao Zunze yang mengatakan ini, aku mungkin akan mempertimbangkan tawaran seperti itu. Anda, bagaimanapun, harus pergi dan terus berlatih selama beberapa dekade lagi. Akademi Jianan kami tidak mengandalkan nama kosong untuk bertahan hidup di benua Doki selama bertahun-tahun, Zunze, semacam gelar yang diberikan kepada Dozun. Senyum di wajah Han Feng perlahan ditarik. Tatapannya yang dipenuhi dengan kehangatan juga secara bertahap menjadi gelap dan dingin. Karena tetua pertama tidak mau menyerahkannya, Anda seharusnya tidak menyalahkan Han Feng karena merebutnya dengan paksa. Saat kata-katanya terdengar, gelombang api biru tua seperti air tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Suhu tinggi perlahan menyebar darinya. Api surgawi. Gelombang suara kaget terdengar saat nyala api biru tua muncul. Dalam pandangan semua orang, wajar jika mereka dapat mengidentifikasi nyala api Han Feng secara sekilas. Tatapan Xiaoyan yang menatap langit dari gugusan api di tanah tiba-tiba menyusut pada saat ini. Dia dengan lembut menghirup udara dingin saat dia bergumam, orang ini, sebenarnya juga memiliki api surgawi. Suaranya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Dia hanya merasakan cincin hitam gelap di jarinya telah menjadi sangat panas saat ini. Xiaoyan dengan paksa menahan rasa sakit yang membakar, tetapi tetap diam. Ketika dia pertama kali mendengar nama Han Feng, cincin berwarna hitam itu juga menjadi sangat panas karena pemberontakan kekuatan spiritual Yao Lao. Api jenis ini menjadi semakin kuat sekarang. "Guru," Xiaoyan dengan lembut berteriak di dalam hatinya. Itu lama setelah suara Xiaoyan terdengar sebelum suara Yao Lao membawa nada rendah saat perlahan terdengar, "Aku baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir. Hanya saja saya tidak menyangka pengkhianat ini akan memiliki keberuntungan sebesar itu." Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin hitam pekat saat dia berbicara di dalam hatinya, "Tenang, guru, serahkan masalah membersihkan pengkhianat kepadaku. Tidak apa-apa kalau kamu memiliki niat seperti itu, tapi saat ini kamu masih bukan tandingannya. Waktu pelatihannya jauh melebihi waktu Anda, dan dia juga saat ini memiliki api surgawi. Oleh karena itu, tidak ada konflik dengannya dalam waktu dekat." Yao Lao menghela nafas.
Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia tahu apa yang dikatakan Yao Lao itu benar. Dengan kemampuannya saat ini, dia jauh lebih rendah dari senior ini terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan atau perbaikan obat. Namun Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan alisnya dengan ragu dan dengan lembut berbicara di dalam hatinya, "Guru, saya ingat bahwa seorang alkemis biasa paling banyak memiliki satu jenis api, bukan? Karena Han Feng ini juga memiliki api surgawi, mengapa dia masih di sini untuk merampok?" Yao Lao terdiam saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Lama kemudian sebelum suara serak yang dalam terdengar, ini karena dia juga mempraktikkan Flames Mantra. Tubuh Xiao Yan menegang, wajahnya kaget. Namun, Flames Mantra yang dia praktikkan hanyalah yang tidak lengkap. Hanya dengan kata-kata Yao Lao di akhir, Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega. "Tidak lengkap, apa maksudmu?" "Dulu, ketika dia masih menjadi murid saya, dia telah mencuri Flames Mantra ketika saya sedang lengah. Namun, saya menemukannya saat dia berlatih. Karena tergesa-gesa, dia hanya bisa mendapatkan sebagian dari rute metode Ki Flames Mantra." Suara Yao Lao agak serak ketika dia mengingat kembali ingatannya saat itu, "Namun, saya sudah mengatakan bahwa bakatnya dalam penyempurnaan pengobatan tidak lebih lemah dari Anda." Setelah memikirkannya selama bertahun-tahun, sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang kecil. Jika tidak, dia tidak akan tertarik dengan jenis kedua api surgawi. Xiao Yan mengangguk sedikit, tatapannya menatap tajam ke sosok di langit. Sungguh tidak terduga bahwa Han Feng juga mempraktikkan Flames Mantra. Meskipun itu hanyalah versi yang tidak lengkap, itu masih menyebabkan Xiao Yan memiliki perasaan yang agak aneh. Itu dia harus membunuh yang terakhir. Perasaan seperti ini tidak muncul dari hati Xiao Yan. Alih-alih, itu hampir semacam reaksi naluriah. Reaksi naluriah semacam ini menjangkau jauh ke dalam pikiran Xiao Yan, menyebabkan niatnya untuk membunuh Han Feng menjadi jauh lebih padat. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang muncul dari dalam hatinya. Tatapannya menyapu dua faksi di langit saat dia tanpa sadar mengerutkan kening. Jika dia membandingkan jumlah orang sekarang, Akademi Jianan secara alami memiliki lebih banyak orang. Namun, kebanyakan orang dari Akademi berada di kelas Do Huang. Selain Hugan, tidak ada orang lain yang ahli Do Huang. Di sisi lain, sebagian besar pemimpin faksi di pihak Han Feng adalah dari kelas Do Huang. Selain itu, beberapa ahli dari faksi lain berada di kelas Do Huang. Tidak ada yang tahu siapa yang akan kalah jika mereka benar-benar bertarung. Namun, Akademi Dalam masih memiliki tetua pertama. Dia adalah seorang elit Dozong. Dengan dia di sekitar, kemungkinan Han Feng tidak akan berani ceroboh meskipun dia memiliki banyak ahli Do Huang. Xiao Yan berulang kali menghitung kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya. "Han Feng, aku yang dulu menyarankanmu untuk pergi secepat mungkin. Saya bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika tidak, jika kepala sekolah kembali di masa depan, kemungkinan besar tidak satupun dari kalian yang hadir dapat melarikan diri." Su Qian berteriak dengan tegas saat dia menyaksikan nyala api biru tua naik dari tubuh Han Feng. "Hai hihi, penatua pertama tidak perlu mencoba menakut-nakuti saya. Kepala sekolah Anda tidak mengungkapkan dirinya selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu kemana dia kabur?" Han Feng tertawa. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat menara penyulingan Ki Langit yang berkobar dipenuhi dengan panas. "Selama aku bisa mendapatkan api surgawi ini, sepertinya tidak akan ada yang tahu siapa orang yang mengambilnya bahkan jika dia datang mencariku di masa depan. Oleh karena itu, saya juga akan menyarankan penatua pertama untuk menyerahkan api surgawi. Anda juga jelas menyadari karakter seperti apa yang kami, orang-orang dari Black Corner Region miliki. Jika kita akhirnya benar-benar bertarung, kemungkinan Akademi Dalam ini juga akan hancur total, kan?" Han Feng tampak tertawa saat dia berbicara. Suaranya sebenarnya dipenuhi dengan ancaman. Su Qian menghirup udara dalam-dalam. Wajahnya tertutup warna hijau. Kedua tangannya perlahan terulur dari lengan bajunya dan menggenggam udara dengan lembut. Ruang mulai berfluktuasi secara intens pada saat ini saat dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin. "Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung. Hari ini, aku yang dulu akan memutuskan dan melihat apakah kamu berhak mengucapkan kata-kata ini. Semua sesepuh, dengarkan. Lindungi api surgawi sampai mati." Su Qian tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut.
Teriakannya seperti guntur yang bergema tanpa henti di langit. Lindungi api surgawi sampai mati. Semua ahli di akademi berteriak bersatu. Segera, gelombang aura kuat melonjak ke langit. Orang yang keras kepala. Seorang Dozong mungkin kuat, tetapi itu tidak berarti bahwa seseorang tidak terkalahkan. Wilayah sudut hitam masih memiliki orang-orang yang bisa menandingi Anda. Han Feng diam-diam mundur selangkah saat dia merasakan tekanan kuat yang menyebar dari tubuh Suqian. Dengan tawa dingin, dia segera berbalik dan berbicara, "Tuan emas dan perak, tolong ungkapkan dirimu." "Hahaha, Han Feng, kamu harus tahu harga dari mengundang kami untuk bertindak. Semoga pada akhirnya Anda dapat mengeluarkannya." Kalau tidak, suara Han Feng baru saja terdengar saat dua tawa keras tiba-tiba terdengar. Ruang mulai bergetar segera saat sosok emas dan perak muncul di langit dengan cara seperti hantu. Ekspresi Suqian dan yang lainnya segera berubah saat mereka menyaksikan sosok emas dan perak di langit. Suara seperti angin dingin muncul dari celah di antara gigi Suqian. Sungguh tak terduga, bahkan kalian berdua diundang. Dua sosok manusia muncul di langit dengan cara yang aneh. Salah satunya mengenakan jubah emas sementara yang lainnya mengenakan jubah perak. Namun, jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat menemukan bahwa wajah keduanya pada dasarnya identik. Mereka memiliki rambut dan janggut putih, dan ciri-ciri mereka tampak seperti diukir dari sebuah cetakan. Nama-nama kedua orang ini bukanlah hal asing bahkan bagi sesepuh di Akademi Dalam. Karena inilah ekspresi mereka sedikit berubah. Yang disebut Tuan Emas dan Tuan Perak adalah dua dari ahli teratas yang di peringkat sudut hitam di wilayah sudut hitam. Karena mereka berdua kembar dan metode ki mereka benar-benar sama, kedua orang ini, yang kekuatannya hanya mirip dengan ahli puncak Do Huang ketika mereka berpisah, dapat saling melengkapi kekuatan satu sama lain ketika mereka melawan lawan bersama. Mereka memiliki peluang kemenangan yang cukup besar bahkan saat menghadapi Do Zong. Oleh karena itu, nama keduanya sangat terkenal di seluruh tingkat ahli di wilayah sudut hitam. Hal ini menyebabkan bahkan sesepuh dalam Akademi Dalam pun telah mendengar tentang mereka. Anda juga berpikir untuk ikut campur dalam masalah ini? Suqian perlahan berbicara dengan cara yang gelap dan serius. Kami ditugaskan oleh orang lain. Masing-masing dari kita memiliki apa yang dibutuhkan yang lain, dan itu tidak dapat ditolong. Orang tua yang mengenakan jubah emas tersenyum dan berbicara dengan Suqian. "Su tua, aku akan memberitahumu bahwa lebih baik memberikan api surgawi kepada Han Feng. Jika kepala sekolah Anda ada, kami tidak akan menyetujui transaksi ini." Sayangnya, tidak ada kabar tentang orang tua itu setelah bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau apa. Orang tua berjubah perak itu tertawa dengan suara yang agak kejam. Nada itu sebenarnya mirip dengan lelaki tua berjubah emas itu. "Hei, angan-angan apa? Aku ingin melihat betapa hebatnya para tetua emas perak yang dikabarkan mampu melawan lawan di seluruh kelas. Bahkan jika kepala sekolah tidak ada, bukan terserah kalian semua untuk datang dan berperilaku buruk." Suqian tertawa dingin. "Jika itu masalahnya, sepertinya jumlah ahli di Akademi Batinmu tidak mencukupi." Orang tua berjubah emas itu tertawa. Meskipun sisi Han Feng lebih sedikit jumlahnya, mereka menang dalam hal kekuatan mereka telah jauh melampaui sesepuh akademi. Jika mereka benar-benar bertarung, itu mungkin bagi mereka untuk berurusan dengan dua sekaligus atau bahkan tiga. Ekspresi Suqian sedingin es. Namun, dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong lagi. Kedua tangannya berputar sedikit dan doki yang agung meludah dari telapak tangannya, mengguncang udara sampai mulai sedikit bergetar. "Elder pertama Suqian, aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah Anda akan menyerahkan api surgawi atau tidak?" Kesabaran Han Feng telah benar-benar melemah saat mereka menyusut dengan cara ini. Matanya Suqian dan yang lainnya sebelum bertanya dengan samar. Suqian tanpa ekspresi. Dia hanya melambaikan lengan bajunya di hadapan pertanyaan Han Feng. Pilar doki yang kuat tiba-tiba keluar dari lengan bajunya dan menyerbu langsung ke Han Feng. Ledakan rendah dan dalam muncul dan riak energi yang menyebar mengguncang Han Feng sampai dia buru-buru mundur selangkah. Baru setelah itu dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia mendapat bantuan api surgawi, Suqian masih seorang elit Dozong. Yang pertama tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di depan tabrakan. Tubuh Suqian tidak berhenti sejenak setelah melakukan serangan.
Dia berubah menjadi petir yang langsung melesat ke arah Han Feng. Hehehe, Su tua, kamu harus datang dan bermain dengan kami. Sosok emas dan perak langsung melintas dan muncul di depan Han Feng, membuka mulut mereka memberi Suqian senyuman. Tangan mereka berdua menegang dan doki hijau pucat yang sangat kuat meledak secara eksplosif. Suqian memutar tubuhnya untuk menghindari doki hijau pucat yang melesat secara eksplosif. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan pria tua gold dan silver. Dengan segera, angin dari telapak tangan ketiga kelompok itu bertukar satu sama lain, dan suara guntur yang rendah, dalam, dan teredam seperti angin telapak tangan berulang kali dipancarkan dari bayangan yang menyebabkan seseorang menjadi terpesona. Tatapan Han Feng beralih ke Hu Gan dan yang lainnya saat melihat Suqian direcoki oleh orang tua emas dan perak. Dengan lambaian tangannya, dia berbalik dan tertawa ke arah sekelompok besar orang di belakangnya. Selanjutnya, saya ingin merepotkan semua orang untuk menghentikan orang yang tersisa. Aku akan turun dan melepas segel itu. Mereka hanyalah beberapa doang. Tidak apa-apa jika Anda menyerahkannya kepada kami. Terlebih lagi, rasa darah segar dari sesepuh di Akademi Dalam adalah sesuatu yang belum aku rasakan. Pemimpin sekte dari Blood Sekte Fan Lao menatap Hu Gan dan yang lainnya dengan cara gelap yang penuh dengan kebencian. Dia membuka mulutnya dan memperlihatkan giginya yang agak tajam. Sejak putra satu-satunya secara tidak sadar terbunuh di wilayah sudut hitam dan pencarian untuk pembunuhannya ternyata sia-sia, karakter suram Fan Lao yang awalnya menjadi agak temperamental. Saat dia bertindak, dia akan membunuh dan mendapatkan darah, tampil sangat kejam. Hehehe. Kalau begitu, terima kasih banyak semuanya. Han Feng pasti akan berterima kasih banyak kepada semua orang setelah masalah ini berhasil. Han Feng menangkupkan tangannya ke Fan Lao dan yang lainnya. Sayap doki biru tua di belakangnya mengepak dan dia segera mendarat di sebelah menara pemurnian ki langit yang berkobar. Hentikan mereka. Hu Gan melambaikan tangannya saat melihatnya. Hampir 30 lebih ahli dari akademi di belakangnya segera bergegas keluar dari segala arah, menghalangi rute Han Feng. Cek, lawanmu adalah kami. Lebih dari 10 sosok manusia yang membawa aura berdarah padat tiba-tiba muncul sebelum membentuk situasi yang berlawanan dengan para ahli dari Akademi Dalam. Han Feng tertawa. Tubuhnya berbalik dan dia terus terbang menuju Blazing Sky Key Refining Tower. 30 lebih ahli dari akademi baru saja bertindak ketika 10 lebih ahli top dari wilayah sudut hitam muncul dengan tertib. Segera, angin kencang yang tak tertandingi yang mereka bawa datang mengetuk dengan keras. Akhirnya, kelompok 30 lebih ahli benar-benar tersebar dalam sekejap ketika sosok manusia bergegas keluar. Pertempuran di langit tiba-tiba dan intens. Semua siswa di kejauhan tidak begitu jelas apa yang terjadi di langit. Namun, setelah pertempuran meletus, suara ledakan energi yang berulang menyebabkan ekspresi mereka berubah. Baru sekarang mereka bisa menebak bahwa orang misterius yang tiba-tiba datang itu memiliki niat buruk. Meskipun mereka memahami ini di dalam hati mereka dan beberapa siswa ingin membantu, pertempuran di langit yang jauh membuat mereka merasa bahwa mereka tidak berdaya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran liar, kejam, dan kacau yang meletus di langit, saat hati mereka berulang kali berdoa agar sesepuh di Akademi Dalam dapat mengusir tamu yang tidak diinginkan ini. Han Feng mengepakkan sayapnya setelah pertempuran kacau meletus di langit dan muncul di puncak menara pemurnian ki langit yang berkobar. Dia menatap film energi gelap yang redup bersinar di bawah dan baru saja akan bertindak ketika suara angin kencang yang tajam tiba-tiba terdengar di atas kepalanya. Han Feng sedikit mengernyit. Dia mengepakkan sayapnya dan menghindari serangan angin sebelum perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Hu Gan menatapnya dengan wajah sedingin es. Kamu bisa melupakan tentang memiliki delusi api surgawi. Doki yang kuat di tangan Hu Gan dengan cepat diaglomerasi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Sepertinya Anda tidak dapat memblokir saya hanya dengan Anda sendiri. Han Feng merasakan sedikit keterkejutan saat dia melihat Hu Gan, yang sebenarnya telah lolos dari lingkaran pertempuran kelompok besar sebelum segera berbicara sambil tersenyum. Dengan kekuatannya dan dengan bantuan api surgawi, pada dasarnya hampir tidak ada orang di antara kelas Dong Huang yang cocok untuknya. Oleh karena itu, Han Feng tidak terlalu takut pada Hu Gan meskipun kekuatan yang terakhir berada di puncak kelas Dong Huang. Kalau begitu, kamu bisa datang dan mencoba. Hu Gan tertawa dingin.
Dia tidak mengatakan omong kosong saat aura kuat keluar dari tubuhnya. Doki membungkus Han Feng yang cemberut saat meletus. Kedua orang itu segera berubah menjadi sosok buram saat mereka saling terkait dan bertarung satu sama lain. Oleh karena itu, langit telah benar-benar berubah menjadi pertarungan yang kacau balau. Pertempuran berapi-api pada dasarnya terjadi dimanapun orang memandang. Suara ledakan energi seperti petasan yang mengeluarkan poni berulang. Xiao Yan agak tertegun saat menyaksikan pertempuran kacau di langit dari tanah. Su Qian sudah tertunda oleh apa yang disebut tetua perak emas. Hu Gan dan Han Feng juga tenggelam dalam pertempuran sengit. Semua sesepuh berulang kali dan dengan paksa dihentikan oleh para pemimpin sekte dari sekte darah dan berbagai sekte lainnya, yang melawan dua pada saat yang sama. Namun mereka benar-benar berhasil mendapatkan keunggulan dalam situasi ini di mana mereka kalah jumlah. Harus dikatakan bahwa perbedaan antara elit Do Wang dan Do Huang cukup besar. Tatapan Xiao Yan sedikit pusing karena pertarungan yang mempesona. Dia hanya bertanya dengan getir di dalam hatinya, "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami hanya bisa menunggu. Anda tidak bisa pergi dan membuka segel sendiri selama pertempuran besar antara kedua belah pihak. Anda akan menarik perhatian kedua belah pihak jika Anda melakukan itu." Suara Yao Lao terdengar cepat. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan dan sekali lagi menyembunyikan tubuhnya di bawah penutup api. Namun, tepat ketika dia menyembunyikan dirinya lagi, suara tajam angin kencang tiba-tiba melesat secara eksplosif dari langit, mengejutkan mantan. Sayap awan ungunya bergerak tiba-tiba dan tubuhnya melayang ke udara untuk menghindari angin. Meskipun tindakan ini memungkinkannya untuk menghindari serangan itu juga menyebabkan tubuhnya terungkap. Namun, beruntung beberapa dari orang-orang yang disiagakan tidak mengambil sikap ofensif terhadap Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak berani tinggal di langit yang penuh dengan kekacauan ini. Dia segera mulai buru-buru membungkus tubuhnya dengan doki berwarna hijau sebelum menarik diri. Tepat saat Xiao Yan hendak mundur, pemimpin sekte dari sekte darah, Fan Lao, yang menikmati dirinya bertarung dengan tiga ahli Do Wang di suatu tempat di langit, tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan secara acak menyapu mereka. Tatapannya tiba-tiba berhenti. Sosok manusia yang terbungkus dalam api hijau punggung ini yang tampaknya adalah salah satu yang dia kenal menyebabkan kemerahan berdarah langsung melonjak di kedua matanya. Dia meminjam perasaan tertentu yang memungkinkan dia untuk mengetahui bahwa punggung ini pasti sama dengan punggung si pembunuh yang muncul di cermin yang telah dia bersihkan dari darah putranya yang sudah meninggal. Setelah tidak dapat menemukan pembunuh putranya setelah segala macam metode, tak terduga dia akan menemui pembunuhan di tempat semacam ini. Mengaum. Kemerahan berdarah diaglomerasi di matanya saat raungan yang dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh meledak keluar dari mulutnya. Doki merah terang yang kuat tiba-tiba melonjak. Tiga ahli Do Wang, yang tertangkap basah, diguncang sampai tubuh mereka terbang kembali. Saat ketiga penatua Do Wang mundur, sayap di punggung Fan Lao mengepak, dan tubuhnya tampak seperti cahaya berwarna darah saat melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan di sudut di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Raungan tajam mengguncang cakrawala. "Bajingan kecil, kamu benar-benar membuatku kesulitan mencarimu. Pergi dan mati dengan putraku." Sekian dulu alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya, agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.